It's just my mom's luck. Where's everyone? Di film ini kita akan mengikuti perjalanan seorang wanita imigran gelap asal Cina bernama Si Meiying. Untuk bisa masuk ke Amerika, dia rela menjadi seorang pelacur bagi Snakehead asal Vietnam. Namun saat di pelabuhan Amerika, kapal mereka diserbu oleh pasukan petugas imigrasi. Kemudian Mei dan imigran lainnya melompat ke laut. Lalu mereka diselamatkan oleh Rambo, anak dari bos Snakehead. Saat ingin dibawa menggunakan truk tertutup, salah satu dari imigran mencoba kabur, namun gagal dan berakhir dipukul. Lalu Mei dibawa ke sebuah rumah pelacuran di Chinatown. Dan ternyata tujuan utama Mei datang ke Amerika bukan hanya untuk membayar hutangnya kepada Snakehead. Tujuan utamanya adalah mencari putrinya. Snakehead sendiri adalah sebutan bagi organisasi mafia terselubung penyelundup imigran gelap. Keesokan paginya Mei langsung bekerja. Namun baru sehari bekerja Mei sudah membuat masalah karena memukul seorang pelanggan yang kasar kepada seorang pelacur lain. Sebagai hukuman Mei dikurung dan disiksa oleh Suyun si Germo. Saat Suyun sedang lengah, Mei menyerangnya dengan rantai besi. Dan hal itu disaksikan sendiri oleh Daima, si pemimpin Snakehead yang baru saja sampai. Di depan Daima, Mei mengatakan kalau menjadi wanita penghibur adalah pekerjaan bagi orang lemah, sementara dia bukanlah orang yang lemah. Mei meminta Daima untuk memberinya pekerjaan yang lain yang sesuai dengan kepribadiannya. Mendengar itu, Daima lalu menyuruh Mei untuk menembak mati seorang pengkhianat yang menjadi informan FBI. Tanpa ragu Mei pun melakukannya, namun ternyata pistol tersebut kosong. Daima sengaja mengetes keberaniannya. Mei tidak lagi bekerja sebagai wanita penghibur, melainkan sebagai pembantu di malam hari. Di sini terungkap kalau 10 tahun yang lalu Mei dan suaminya yang merupakan imigran gelap ditangkap oleh pihak imigrasi Amerika dan dipenjara selama 8 tahun. Lalu putrinya diadopsi oleh sebuah keluarga di New York. Sementara suaminya tewas di penjara karena suatu perkelahian. Lalu di siang harinya Mei menjadi koki di sebuah restoran pangsit milik Daima. Dan di restoran itu dia berteman dengan Zarif, imigran gelap asal Afrika. Zarif mengatakan kalau istrinya akan segera menyusul ke Amerika. Dia dan istrinya berencana membuka restoran sendiri. Tak lama Daima datang menawarkan pekerjaan sampingan kepada Mei. Pekerjaan sebagai penagih uang tebusan imigran. Setiap bulannya gaji Mei akan dipotong oleh Daima sebanyak $200. Mei pun tertarik dengan pekerjaan itu. Sepertinya Daima sudah mulai melihat potensi besar dari Mei yang dia panggil Sister C. 4 bulan berlalu, singkat cerita Mei akhirnya menemukan Rosie, putrinya yang kini sudah beranjak remaja. Namun karena masih terlilit hutang dengan Daima, Mei belum berani menemuinya. Mei hanya mengikuti Rosie setiap hari Minggu saat dia mengarah pergi ke gereja. Setiap hari Mei tidak hanya bekerja, tapi juga mempelajari seluk-beluk bisnis penyelundupan Snakehead. Malam itu adalah malam ulang tahun Rambo, namun terjadi sedikit kerusuhan karena Lulu pacarnya disentuh oleh seorang tamu. Keesokan harinya Zarif bercerita tentang Rambo yang baru saja keluar dari penjara 3 tahun yang lalu. Rambo dipenjara 20 tahun karena membunuh ayahnya yang seorang pemabuk dan sering memukuli ibunya. Daima juga ternyata punya satu anak lain yang bekerja di Wall Street. Sementara Lulu terus menghasut Rambo untuk segera mengambil alih kekuasaan Daima dengan mengkambing hitamkan Mei yang kehadirannya mulai mencuri perhatian Daima. Keesokan harinya Daima mengajak Mei berjalan mengelilingi Chinatown. Di sini terlihat kalau semua orang mengenali Daima dan semua orang menghormatinya. Daima bercerita banyak tentang keluarganya, termasuk Rambo yang saat itu dipenjara saat masih berumur 12 tahun karena menolongnya. Hingga sampai saat ini Daima masih menyalahkan dirinya atas pengalaman pahit yang dilalui oleh Rambo. Lalu di malam harinya Rambo menemui Mei dan memperingatkannya agar tidak usah merasa spesial karena Daima menyukainya. Bagi Rambo, Mei tidak lebih dari seorang pesuruh. Rambo sepertinya mulai termakan hasutan Lulu.
Sementara Mei menyadari betul bahwa untuk bisa melunasi hutangnya dengan cepat, dia harus mendapatkan tempat di keluarga Daima. Dan agar tidak ada lagi hambatan untuk bisa bersama putrinya. Untuk itu dia akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Daima, termasuk mengantar makanan bagi imigran gelap yang dikurung di rumah aman, sebelum akhirnya dilepaskan, jika kerabat atau teman dari imigran tersebut membayar uang tebusan. Lalu pada malam harinya Lulu datang mengancam Mei. Lulu mengatakan kalau dia bukanlah wanita lemah, dan dia punya cara sendiri untuk bisa bertahan di Chinatown. Hari demi hari berlalu, Mei berhasil mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Kedekatan Mei dan Daima membuat Rembo semakin geram, terutama Suyun yang punya dendam pribadi dengannya. Selesai makan malam seperti biasa, Mei mengintip putrinya. Namun dia masih belum punya nyali, bahkan hanya untuk sekedar menyapa. Di tempat lain, Rembo mengajak Mei menyelundupkan narkoba, yang merupakan bisnis ilegal pribadinya. Tapi Mei menolak terlibat. Mei mengatakan lebih baik dia membantu menyelundupkan orang. Paling tidak itu bisa memberi mereka harapan. Besok malamnya saat dia mengantar makanan untuk imigran yang dikurung, rumah itu diserang oleh Lulu dan temannya. Dan Pai tertembak dalam penyerangan tersebut. Lulu berusaha merampok uang tebusan imigran, namun Mei berhasil mengatasinya. Mei ingin memukul Lulu sampai tewas, namun tiba-tiba dia teringat akan putrinya. Setelah itu Daima menyuruh Rembo untuk menghabisi Lulu, dan menyuruh Mei menyaksikannya melalui CCTV. Karena Rembo tak tega membunuh pacarnya sendiri, Daima akhirnya turun tangan. Setelah itu Mei menawarkan diri untuk menjemput imigran gelap ke Taiwan, menggantikan tugas dari Snakehead yang tewas ditembak oleh Lulu. Daima mengizinkannya meskipun hal itu ditentang oleh Rembo. Zarif berusaha memperingatkan Mei untuk membatalkan niatnya pergi ke Taiwan karena pekerjaan tersebut terlalu beresiko. Tapi Mei memutuskan tetap pergi karena kalau dia berhasil Daima akan memotong separuh hutangnya. Mei akhirnya sampai ke Taiwan. Dia langsung menemui imigran yang akan dibawa masuk ke Amerika, dan mereka berangkat malam itu juga menggunakan kapal kargo. Singkat cerita mereka akhirnya sampai ke perbatasan Meksiko. Tapi sialnya mereka dipergoki oleh polisi perbatasan yang sedang berpatroli. Lalu Mei dan yang lainnya berlari sekuat tenaga menuju ke mobil penjemputan. Ada 3 kendaraan yang bergerak di 3 jalur yang berbeda. Tapi drone polisi hanya mengikuti 1 jalur. Sementara di tengah jalan Mei akhirnya ditangkap oleh seorang polisi. Ketika truk tertutup itu dibuka, yang ada di dalamnya hanyalah seorang anak kecil. Di saat polisi itu sedang lengah, Mei memukulnya hingga pingsan. Pada akhirnya dia berhasil membawa masuk 20 orang imigran gelap ke Amerika dengan selamat. Malam harinya Daima merayakan keberhasilan Mei dengan minum-minum di sebuah bar. Lalu di keesokan harinya saat mengarah ke gudang lobster, tanpa sengaja Mei melihat Rosie sedang berjalan dengan kedua orang tua angkatnya. Lalu Mei pun mengikutinya. Tapi lagi-lagi Mei tidak punya keberanian untuk menyapa putrinya itu. Saat di gudang lobster, seorang karyawan di sana meminta tolong kepada Mei untuk membawa anak dan istrinya masuk ke Amerika. Mei bertanya kenapa dia tidak minta tolong saja kepada Daima. Pria itu menjawab kalau dia tidak percaya dengan Daima. Karena tidak tega, Mei pun berjanji akan membantunya. Suatu hari temannya yang seorang pelacur datang menemui Mei dalam keadaan muka lebam karena dipukul oleh Suyun. Tanpa menunggu lama Mei langsung mendatangi Suyun dan menghajarnya sekali lagi. Hal itu membuat Rembo marah besar dengan Mei dan hampir saja terjadi baku hantam di antara keduanya. Hingga dengan terpaksa Daima mengusir Mei keluar. Keesokan harinya Daima kembali menyuruh Mei membawa masuk imigran gelap dengan imbalan semua hutangnya akan dihapuskan. Tapi kali ini Mei harus bekerja sama dengan Rembo. Daima sengaja melakukan itu sebagai upaya mendamaikan Rembo dan Mei. Singkat cerita, Rembo berhasil membawa masuk imigran gelap ke pelabuhan. Namun semuanya sudah tewas membeku karena suhu pendingin mobil yang lupa dimatikan. Mei menyalahkan Rembo atas kelalaiannya tersebut karena Rembo lah yang membawa truk itu. Truk itu kemudian dibawa oleh Mei ke tepi dermaga dan ditinggalkan begitu saja. Setelah itu Mei membayar semua hutangnya kepada Daima dan langsung mengundurkan diri. Daima berterima kasih kepada Mei karena telah membantu Rembo mengatasi masalah atas kecerobohan yang dibuat oleh anaknya itu.
Lalu Daima menawarkan gaji 2 kali lipat beserta dengan restoran pangsit miliknya kepada Mei. Dengan syarat Mei harus tetap bekerja dengannya. Karena penawaran yang tinggi tersebut, Mei pun batal mengundurkan diri. Keesokan paginya Mei pergi ke gereja menyaksikan putrinya bermain piano. Lalu di malam harinya karyawan lobster sekali lagi menagih janji Mei untuk membawa masuk anak dan istrinya. Mei mengatakan kepada pria itu kalau mobil yang mengangkut anak dan istrinya akan segera tiba dan Daima tidak boleh tahu tentang itu. Namun mobil pengangkutan tersebut rupanya telah dicegat oleh FBI. Rentetan dari wajah Mei yang terekam CCTV dermaga. Mei yang ada di sana langsung dibawa ke ruang interogasi. Detektif itu meminta Mei untuk menceritakan secara detail semua aktivitas penyelundupan yang dilakukan oleh Daima dengan membawa-bawa nama putrinya. Mei yang tadinya bungkam dengan terpaksa mau bercerita dan menjawab pertanyaan dari detektif. Tak lama setelah itu, Daima dan Rembo datang membebaskan Mei dengan uang jaminan. Tapi di mobil, Daima dan Rembo menatapnya dengan penuh curiga. Besok malamnya, Mei memberi kejutan kepada Zarif sahabatnya. Restoran pangsit yang diberikan oleh Daima dia berikan kepada Zarif. Mei tahu kalau Zarif sudah lama bermimpi untuk bisa punya restoran sendiri. Daima geram karena Mei melakukan penyelundupan tanpa sepengetahuannya, bahkan tertangkap oleh FBI. Kemudian Daima menyuruh anak buahnya untuk membawa putri Mei ke hadapannya sebagai ancaman dan upaya memberikan efek jera kepada Mei. Paigut langsung menjalankan aksinya menangkap Rosie, dan untung saja Mei datang tepat waktu menyelamatkannya. Lalu dia memancing Paigut datang ke gudang lobster dan mengajaknya untuk bekerja sama dengannya. Mendengar itu Paigut malah tertawa. Sialnya lagi, Paigut malah menantang karyawan di sana untuk bertaruh dan mengancam akan melecehkan putri Mei. Mendengar itu Mei pun geram dan menghajar Paigut tanpa ampun. Dan pada akhirnya Paigut tewas dihajar oleh karyawan di sana. Keesokan harinya Mei terlihat satu mobil dengan detektif yang menginterogasinya waktu itu. Dan di malam harinya Rembo datang ke restoran dan menembak Zarif hingga tewas. Mengetahui akan hal itu, Mei merasa sangat terpukul. Lalu dia menemui Daima sambil membawa pistol berniat untuk membunuhnya. Namun Daima tidak terlihat takut sama sekali. Daima mengatakan kalau membunuhnya sama artinya Mei membunuh putrinya sendiri karena Rembo tidak akan tinggal diam. Kemudian Daima mengajak Mei berdamai dan melupakan semua kesalahpahaman ini. Daima mengatakan kalau Mei bisa menggantikan posisinya suatu hari nanti, tapi dengan syarat Mei harus berdamai dengan Rembo. Dan tanpa sadar Mei merekam semua percakapannya tentang mayat imigran yang tewas membeku. Dan ternyata alasan Rembo membunuh Zarif sebagai balasan karena Mei telah membunuh Paigut sahabatnya. Dan tepat saat Mei keluar, FBI datang meringkus Rembo. Sementara di tempat lain Daima juga diringkus oleh FBI di hadapan para koleganya. Tepat setelah dia menerima sebuah penghargaan, Mei sengaja menjadi informan FBI untuk meringkus Daima karena Daima berani mengganggu putrinya. Dan juga sebagai balasan kepada Rembo atas kematian Zarif, Mei memutuskan untuk tidak mengganggu kebahagiaan putrinya yang terlihat bahagia hidup bersama kedua orang tua angkatnya. Pada akhirnya Mei lah yang menggantikan posisi Daima sebagai bos Snakehead yang baru. Dan film pun selesai. Oke guys, begitulah akhir kisah perjalanan Mei. Semoga alur film ini menghibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.